Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 433 chapter 433 berbicara dengan benar. Cakar Tanggulin menghantam Mesya Ungu itu, memaksa Mesya Ungu itu mundur dan meninggalkan 5 luka dalam di pelindung dada. Pertempuran lainnya juga selesai. Salah satu Mesya Kuning memiliki kabel pusatnya terputus oleh Xie, sementara yang lain telah dipenggal oleh skill jiwa ketiga Ye Xinglan, Starfall Sword. Dia telah turun seperti meteor, menghancurkan penghalang Mesya dengan tebasan pedangnya dan menghancurkan kepalanya. Untungnya bagi pilot, kokpitnya terletak di tubuh Mesya jadi dia hanya melompat ketakutan karena kehilangan penglihatan yang tiba-tiba. Berhenti, suara Tanggulin memotong kekacauan di medan perang. Dia mengusap cakar di depannya. 5 balok emas gelap ditembakkan dan merobek bumi, meninggalkan garis-garis dalam di tanah. Mesya Ungu itu langsung berhenti di tengah serangan baliknya. Tanggulin baru saja melepaskan tembakan peringatan. Jika Mesya Ungu itu melawan Golden Dragon Dreadclaw-nya, pilotnya akan terluka parah jika tidak langsung mati. Pertarungan selesai secepat itu dimulai. Dalam hal kekuatan absolut, tim 6 Tanggulin tidak bisa dibandingkan dengan 3 Mesya. Namun, Mesya itu tidak bertarung dengan potensi penuh mereka. Melihat lawan mereka adalah anak-anak kecil, mereka telah meremehkan mereka dan tim Tanggulin memanfaatkan ini sepenuhnya untuk meluncurkan serangan mendadak dan mengamankan kemenangan. Tidak ada yang menyangka sekelompok anak akan menyerang skuadron patroli Mesya. Pilot Mesya Kuning tidak bisa menerima kekalahan mereka. Mereka bahkan belum mengeluarkan kemampuan penuh perisai energi mereka atau memiliki kesempatan untuk melancarkan serangan balik sebelum mereka dilumpuhkan dalam sekejap. Pilot Mesya Ungu memendam perasaan yang sama. Pilot telah meremehkan Tanggulin, dan ini adalah kesalahan yang merugikan. Dia tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap serangan mendadak Tanggulin dan kemunculan baju besi perang. Di bawah pengaruh tantangannya, cakar naga emas Tanggulin memiliki kekuatan serangan 2 kali lipat. Itu bisa dengan mudah merobek lubang di perisai Mesya Ungu. Selain itu, dia memiliki naga emas mengguncang surga, membantunya meraih kemenangan. Siapa kalian, anak-anak? Pilot Mesya Ungu itu bertanya, ketakutan, kemarahan, dan kewaspadaan bercampur dalam suaranya. Tanggulin berdiri tegak, semua tanda rasa takut sebelumnya hilang. Apakah Anda menyadari kesalahan Anda? Kesalahan. Pilot itu terkejut dengan kepercayaan pada suara Tanggulin. Tanggulin mengangkat dagunya dengan benar. Kami penegak yang dikirim oleh markas besar untuk mengevaluasi kemampuan penegak lokal untuk beradaptasi dengan situasi baru. Anda telah mengecewakan. Hanya karena kami anak-anak kecil, Anda meremehkan kami dan lalai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kami bermusuhan. Apakah saya perlu mengingatkan Anda bahwa Master Jiwa Jahat meluncurkan serangan teroris belum lama ini? Para Master Jiwa Jahat itu unggul dalam menyamar. Jika Anda semua begitu lemah, lalu apa yang akan Anda lakukan saat bahaya benar-benar datang? Kami di sini hanya untuk menjaga Anda semua. Kembali dan renungkan hal ini, lalu tulis laporan ke kantor pusat. Mengerti? Punggung pilot berkeringat dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi mempercayai Tanggulin. Mereka sangat muda namun sangat kuat dan tidak memberikan pukulan mematikan sepanjang pertempuran, meski berada dalam posisi sempurna untuk melakukannya. Kemudian Tanggulin berkata bahwa mereka dikirim oleh markas besar Pagoda Roh. Itu adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal di benaknya. Saat pilot mempertimbangkan semuanya, Tanggulin memberi isyarat kepada teman-temannya. Baik, kami sudah selesai di sini. Kami masih memiliki banyak kota untuk dikunjungi. Gu Yue, tunjukkan ide kami kepada mereka. Gu Yue langsung mengerti apa yang sedang dilakukan Tanggulin. Dia mengeluarkan lencananya dan menunjukkannya kepada petugas penegak hukum. Saat pemimpin patroli melihat lencana itu, semua keraguan menghilang. Tapi sekarang lidahnya terikat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengakui telah melakukan kesalahan pada anak-anak. Kokpitnya terbuka dan dia melompat keluar. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa. Lapor saja ke markas. Saya harap ini pertama dan terakhir kali Anda membuat kesalahan seperti itu. Saya tidak ingin kejadian ini terulang. Tanggulin bertindak dengan kesungguhan seorang dewasa muda. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Teman-temannya dengan tenang mengikuti langkahnya. Tanggulin berdiri di depan. Gu Yue dan Ye Xinglan berada tepat di belakangnya.
dan di paling belakang ada Xie, Su Lizi, dan Su Xiaoyan. Mereka berenam membentuk segitiga dan pergi dengan kepala terangkat tinggi. Pada saat itu, sesosok berlari keluar dari pagoda jiwa dan ke tempat keributan, lebih dari selusin meisha mengikuti di belakangnya. Ketika mereka mendekati tempat kejadian, mereka melihat 3 meisha yang rusak parah. Anehnya, tidak ada pilot yang terluka. Meisha mendarat sementara anggota staf berbondong-bondong. Saat Tang Wulin memimpin teman-temannya di sudut dan tidak terlihat oleh anggota pagoda roh, dia menggeram, lari. Kemudian dia memesannya ke kota. Teman-temannya mengejarnya dalam lari sprint gila dari tempat kejadian. Mereka berlari selama lebih dari 10 menit, zigzag melalui gang-gang kecil dan jalan utama sampai mereka berakhir di sebuah kafe. "Bos, aku sangat mengagumimu," Xie berkata. Meskipun dalam jangka panjang, dia tidak sesak atau lelah. Dia adalah tipe agility. Dia menatap Tang Wulin dengan mata penuh kekaguman. Gu Yue terkikik, "Apa yang membuatmu mengagumi dia?" Xie tersenyum aneh. Tentu saja kemampuannya untuk mengatakan kebohongan yang begitu berani dengan wajah yang lurus. "Jika saya adalah salah satu dari pilot itu, saya akan mempercayainya juga." "Gu Yue, apakah benar-benar ada penegak seperti itu di markas Spirit Pagoda?" "Ada, tapi departemen penegakan tiap cabang sebagian besar tidak bergantung satu sama lain. Lain kali, kita harus mengatakan bahwa kita adalah supervisor. Supervisor memiliki yurisdiksi atas semua cabang, jadi itu akan lebih dipercaya." Lain kali apa?" Tang Wulin menggerutu. "Tidak mungkin aku akan membebaskan kalian lain kali. Apakah kalian tahu betapa berbahayanya itu? Jika kami ditahan, apa yang akan terjadi dengan ujian kami?" "Oh iya, Gu Yue, dari mana asal lencana Spirit Pagoda Anda? Bukankah itu disita?" Gu Yue terdiam sesaat sebelum berbicara. "Anda harus mengakui, itu berhasil. Kami menyelesaikan tugas kami dengan sangat cepat. Kita bisa menuju ke stasiun kereta untuk segera berangkat ke kota berikutnya. Sedangkan untuk lencana, saya membuatnya sendiri." Tang Wulin mengerang. "Jika Pagoda Roh memberitahu cabang lain dan mendapat kerja sama dari pejabat kota untuk menyegel kita, menurutmu apakah kita masih bisa lari?" Gu Yue tersenyum. "Itu tidak akan terjadi. Mereka masih harus menunjukkan wajah guruku. Itu salah mereka karena tidak membantu ujian kita sejak awal. Selain itu, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kebohonganmu juga sangat bagus. Kami mungkin bukan pengawas yang sebenarnya, tetapi pelajaran yang kami ajarkan kepada mereka masih berlaku. Pagoda jiwa tidak akan peduli tentang sesuatu yang kecil seperti ini." Saat itu, pintu terbuka dan Wu Sangkong masuk ke dalam kafe. Dia berjalan langsung ke meja Tang Wulin dan duduk. "Guru Wu," mereka semua menyapanya dengan hormat. Sudut mulut Wu Sangkong bergerak hampir tanpa terasa. Tang Wulin dengan hati-hati bertanya, "Guru Wu, kita lulus tes bagian ini, kan?" "Secara teknis, ya," kata Wu Sangkong. Tang Wulin menghela nafas lega. "Kalau begitu bagus." Wu Sangkong melihat keluar jendela, mengalihkan pandangannya. Tapi dia tidak cukup cepat. Tang Wulin telah melihat tawa di mata Wu Sangkong sebelum dia bisa menyembunyikannya. Apakah dia mencoba untuk tidak tertawa? Betulkah? Sebenarnya, Wu Sangkong tidak tahu harus tertawa atau menangis. Murid-muridnya ini terlalu berani. Mereka pertama kali menyebabkan keributan besar di pagoda jiwa setempat, kemudian Tang Wulin melangkah maju dan memamerkan akalnya dan berbicara tentang masalah jalan keluar mereka. Jika anak ini tidak tumbuh dengan berani dan bijaksana, maka dia akan berakhir sebagai penjahat keji. Perhatian Wu Sangkong terfokus pada Tang Wulin. Tanpa diketahui Tang Wulin, Wu Sangkong berencana untuk mendisiplinkannya dengan keras. Setelah mengambil beberapa minuman dan makan roti babi Su Lizi, semua orang kembali dalam kondisi prima. Di bawah saran Tang Wulin, mereka membeli beberapa pakaian lokal untuk berbaur dan tampil menarik. Setelah berganti pakaian, mereka menuju stasiun kereta. Namun, ketika mereka tiba, mereka terkejut mengetahui bahwa stasiun telah ditutup. Pada saat itu, Tang Wulin ingat bahwa serangan teroris baru saja pagi ini. Heavendow City masih waspada tentang itu. Wajar jika stasiun kereta ditutup. Masalahnya adalah, mereka tidak tahu kapan akan dibuka kembali. "Apa yang kita lakukan?" Gu Yue bertanya pada Tang Wulin. Sebuah ide muncul di kepalanya. "Adakah dari kalian yang tahu cara mengemudi?" "Saya lakukan," Xie berkata. Tang Wulin mengangguk. "Baik, ayo kita menyewa mobil dan berkendara ke kota berikutnya." Mereka tidak bisa membuang waktu. Jika mereka tidak bisa naik kereta, maka mereka hanya bisa mengemudi.
Mengemudi mungkin tidak secepat kereta, tetapi itu lebih baik daripada menunggu waktu yang tidak ditentukan hingga stasiun dibuka kembali. Selain itu, stasiun kereta api merupakan pusat aktivitas manusia. Pagoda jiwa mungkin mengirim orang ke sana untuk mencari mereka. Solen 3 Chapter 434. Chapter 434 Kehilangan Wajah. Di ruang konferensi yang terletak di dekat bagian atas pagoda Heaven Door Spirit, lebih dari selusin eksekutif tingkat tinggi duduk terpaku pada layar besar, beberapa memakai beberapa helai rambut abu-abu dan yang lainnya lebih maju di tahun-tahun mereka. Di layar diputar rekaman pertempuran antara 6 anak dan 3 Mesya. Video tersebut memiliki resolusi tinggi dan audio yang tajam, berkat perangkat perekam Mesya. Kami penegak yang dikirim oleh markas besar untuk mengevaluasi kemampuan penegak lokal untuk beradaptasi dengan situasi baru. Anda telah mengecewakan. Hanya karena kami anak-anak kecil, Anda meremehkan kami dan lalai mempertimbangkan kemungkinan bahwa kami bermusuhan. Apakah saya perlu mengingatkan Anda bahwa Master Jiwa Jahat meluncurkan serangan teroris belum lama ini? Para Master Jiwa Jahat itu unggul dalam menyamar. Jika Anda semua begitu lemah, lalu apa yang akan Anda lakukan saat bahaya benar-benar datang? Kami di sini hanya untuk menjaga Anda semua. Kembali dan renungkan hal ini, lalu tulis laporan ke kantor pusat. Mengerti? Begitu pemimpin kelompok anak-anak menyampaikan kata-kata ini, dia melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Tidak sekalipun dia menoleh ke belakang. Ekspresi keraguan berkedip-kedip di wajah semua orang yang hadir. Master Pagoda, apakah Departemen Penegakan di markas besar memiliki yurisdiksi atas kita? Bukankah itu tugas Departemen Pengawas? Tanya seorang pria parubaya, matanya tertuju pada pria tua di kepala meja. Bukankah yang dia katakan salah? Tetua itu mendengus. Lupakan tentang latar belakang anak-anak ini untuk saat ini. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah kata-kata mereka tidak benar? Bagaimana Departemen Penegakan Hukum kita begitu lalai sehingga mereka bahkan tidak bisa menangani anak-anak? Ada serangan teroris hari ini. Dan menurut sumber yang dapat dipercaya, Master Jiwa Jahat menyerang stasiun kereta sesudahnya. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk penyelidikan internal. Jika standar Departemen Penegakan kita benar-benar turun begitu rendah, maka semua orang di sana bisa melupakan gaji mereka. Seluruh ruangan kehilangan lidah mereka karena tampilan kemarahan seperti itu. Naikkan level siaga Departemen Penegakan Hukum menjadi oranye. Kami akan menggunakan investigasi internal untuk memeriksa keadaan. Kalau dipikir-pikir, tidak cukup hanya 3 pilot itu saja yang menulis laporan. Mintalah setiap orang di Departemen Penegakan untuk menuliskannya juga. Dan menggandakan pelatihan mereka. Dimengerti, pertemuan ditunda dan suasana berat di ruangan itu terangkat ketika semua orang keluar. Semua orang kecuali Master Pagoda dan pria parubaya. Apakah Heavenly Phoenix dulu mengatakan sesuatu? Tanya Guru Pagoda. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya dia menyerahkan kebijakan kami dan tidak akan mengintervensi keputusan kami. Pagoda Master, haruskah kita menangkap anak-anak itu? Apa kau sangat suka kehilangan muka? Buat perintah diam tentang masalah ini. Jangan sampai bocor ke publik. Mengerti, anak-anak akhir-akhir ini sungguh berani. Master Pagoda meliriknya. Kamu bilang mereka harus mengunjungi 10 kota untuk ujian. Pria parubaya itu mengangguk. Itulah yang dikatakan Bu Yue padaku. Senyuman licik terlihat di bibir Pagoda Master. Pastikan ini tidak bocor ke cabang lain kalau begitu. Kami tidak akan menjadi satu-satunya yang kehilangan muka. Pipi pria parubaya itu bergerak-gerak. Pagoda Master, sikap seperti apa itu? Master Pagoda akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan mendekati jendela, mengintip ke pemandangan kota. Kita sudah terlalu lama berdamai. Kami membutuhkan sesuatu untuk membuat kami waspada. Hanya 5 tahun lagi. Dia hampir tidak bisa merasakan kakinya, atau bernafas, dalam hal ini. Meski terlihat lama dan keras, Tanggulin dan teman-temannya tidak dapat menyewa mobil. Setidaknya, mereka tidak dapat menemukan satu yang bisa membawa mereka keluar dari Heaven Door City. Tidak ada pilihan lain, mereka membeli mobil kecil seharga 800.000 kredit sebagai gantinya. Itu hampir semua uang yang diterima Tanggulin dari paman tuannya, dan itu hanya cukup untuk satu mobil. Sayangnya, mobil ini hanya dapat menampung 5 orang dengan nyaman, yang merupakan masalah karena mereka memiliki 7 orang. Tepat setelah pembeliannya, Tanggulin meminta maaf kepada Wu Zhangkong. Tidak ada tempat baginya, bahkan tidak dengan semua orang berkumpul bersama. Dia harus menemukan jalannya sendiri. Xie adalah pengemudi, Su Lizhi di depan, dan Tanggulin terjepit di belakang bersama ketiga gadis itu.
Untungnya bagi Tang Wulin, gadis-gadis itu cukup kurus. Sial baginya, dia tidak. Dia mendapati dirinya menempel ke jendela seperti spesimen aneh. Di sampingnya duduk kue 3 lapis Gu Yue, Ye Xinglan, dan Su Xiaoyan dalam urutan itu. Xie adalah pengemudi yang memadai namun mengemudi tanpa SIM. Dia memang punya satu, tapi tentu saja, itu telah disita bersama dengan barang miliknya yang lain. Tidak ada pilihan selain mengandalkannya. Mereka hanya bisa menyilangkan jari agar tidak tertangkap. Saat mobil melaju melalui jalan raya, Tang Wulin melakukan yang terbaik untuk mentolerir ketidaknyamanan tersebut. Bagian belakangnya sangat sesak sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. Ketika kita sampai di kota berikutnya, bagaimana kalau saya pergi mencari uang lebih banyak dengan menempa dan memberi kita mobil yang lebih besar? Tang Wulin memaksakan senyum pahit. Gu Yue memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu sudah mencoba menghindariku? Sebenarnya, Tang Wulin merasa cukup nyaman dengan dia menekannya. Dia lembut dalam segala hal. Gu Yue, apakah beratmu bertambah? Aku tidak ingat kamu begitu lembut. Mendengar kata-kata itu, Gu Yue menjauhkan wajahnya yang memerah darinya, asap mengepul dari kepalanya. Xie terkekeh, melihat sekilas pertukaran itu dari kaca spion. Wulin, kamu sangat polos. Itu disebut pubertas. Itu normal bagi gadis seusia ini untuk berkembang seperti itu. Diam. Ketiga gadis itu berteriak serempak. Lizzie, bagaimana menurutmu? Apakah saya benar? Xie mengirim pandangan memohon ke Su Lizzie. Aku merasa mengantuk. Aku akan tidur siang. Tanpa sepatah kata pun, Su Lizzie menutup matanya dan berpura-pura mendengkur. Mendorong ke pintu, Tang Wulin tidak punya pilihan selain menyaksikan pemandangan terbang. Hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Aroma yang menyenangkan melayang ke arahnya. Berkedip keluar dari lamunannya, dia menyadari itu berasal dari Gu Yue. Dia menelan. Ya Lord, Xie benar. Dia benar-benar melewati masa puber, sudah mulai tumbuh dewasa. Desahan keluar dari bibirnya. Kami bukan anak-anak lagi. Kemuraman menetap di hatinya, tebal dan tebal seperti kabut. Sampai hari ini, Tang Wulin masih belum mendengar kabar dari ibu atau ayahnya, dan akibatnya melihat teman-temannya sebagai orang terpenting dalam hidupnya. Tidak ada yang terlalu berlebihan bagi mereka, bahkan mengorbankan dirinya untuk kepentingan mereka bukanlah hal yang mustahil. Merekalah yang mendorongnya untuk terus hidup, yang memberi makna pada hidupnya. Untuk alasan ini, Tang Wulin takut kehilangan mereka dan apapun yang dapat mengubah dasar hubungan mereka. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Wang Jinxi dan Zhang Yangzi meninggalkan grup mereka, dia berjuang melawan depresi. Dunia tampak tertutup selubung abu-abu, dingin saat disentuh. Dia butuh waktu lama untuk pulih. Menyadari perubahan suasana hatinya, Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan kembali ke pola pikir positif. Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Membosankan di sini, mari kita bicarakan sesuatu, kata Tang Wulin. Dia telah mendapatkan kembali ketenangannya sekarang, hatinya adalah teladan kebajikan. Gu Yue meliriknya, mereka masih menempel satu sama lain, dari sisi ke sisi. Dialah orang yang mendorongnya ke kursi dekat jendela dan menempatkan dirinya di antara dia dan gadis-gadis lain. Dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Semua orang tahu apa yang dia lakukan dan tidak berani menghalangi jalannya. Mungkin mereka masih muda, anggota kelompok lainnya praktis bisa mencium ketegangan seksual, terutama dari seberapa baik Gu Yue memperlakukan Tang Wulin. Satu-satunya hal yang membingungkan adalah seberapa sering dia lari kedinginan, seolah-olah dia sengaja menjaga jarak darinya. Apa yang ingin kamu katakan? Armor pertempuran. Saya harus bisa menembus peringkat 40 ketika kita kembali dan mendapatkan jiwa roh lain. Kita bisa terus membuat baju perang, kata Ye Xinglan. Tang Wulin tertawa. Kita akhirnya pergi dari sekolah, jadi mari kita bicarakan tentang sesuatu yang tidak berhubungan. Baik, bagaimana dengan ambisi kita? Xinglan, Anda mulai. Apa hatimu? Solen 3 chapter 435. Chapter 435 Ambisi. Setelah hening beberapa saat, Ye Xinglan membuka mulutnya. Saya ingin tinggal di Shrek. Saya ingin tinggal di sana selamanya dan tidak pernah pergi. Saya mungkin telah diturunkan ke pelataran luar, tapi saya yakin saya akan kembali ke pelataran dalam suatu hari nanti. Setelah itu terjadi, aku akan bekerja keras untuk menjadi Master Armor Tempur dan salah satu penjaga akademi. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Betulkah, Anda tidak ingin keluar dan menjelajahi dunia? Saya masih bisa melakukan itu. Akademi Shrek hanyalah sebuah tempat.
Namun, dari saat jiwa bela diri saya terbangun sebagai pedang Stargot, tetua klan saya memberitahu saya bahwa saya adalah harapan dan masa depan klan. Mereka menyuruhku untuk menjadi kuat dan merevitalisasi klan. Saya tidak tertarik dengan semua itu. Saya suka pedang, tapi saya tidak suka politik klan. Saya hanya menyadari apa yang sebenarnya saya inginkan ketika saya pergi ke Shrek. Saya suka segala hal tentang Shrek, kedamaian, ketenangan, keseluruhan suasana. Selama saya tetap menjadi bagian dari Shrek, klan saya tidak dapat memaksa saya untuk melakukan apapun. Saya ingin tinggal di sana selamanya. Xie tidak bisa membantu tetapi berkata, jadi pada dasarnya kamu ingin menjalani kehidupan seorang wanita muda yang pendiam. Ye Xinglan mengerang, kamu mengerti. Tang Wulin tersenyum dan menoleh ke Su Xiaoyan. Bagaimana denganmu, Xiaoyan? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak begitu tahu. Aku hanya ingin menemukan pria yang baik untuk dinikahi saat aku besar nanti. Kemudian saya akan menjadi ibu rumah tangga. Saya mengerti apa yang dipikirkan Xinglan. Saya juga tidak ingin terlibat dengan politik klan saya. Saya hanya ingin terus hidup sebagai putri yang menganggur. Akan sangat bagus jika jiwa bela diri saya bukan varian cahaya bintang. Tidak ada ambisi, ya. Xie mendengus. Saya membidik jauh lebih tinggi dari Anda. Saya ingin menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters generasi ini. Generasi baru hanya dipilih untuk menggantikan yang lama setiap 50 tahun, dan saya dengar generasi berikutnya dari 7 monster Shrek akan dipilih dalam 4. Setiap siswa Akademi Shrek berusia 25 tahun atau lebih muda dapat bersaing untuk mendapatkan tempat. Aku pasti akan berhasil. 7 monster Shrek, Tang Wulin berkata dengan kagum. Suasana hormat memenuhi mobil hanya dengan menyebut judulnya. Saya ingin menjadi satu juga. Mata Ye Xinglan bersinar. Ada banyak bobot pada nama Shrek Seven Monsters. Setiap generasi berfungsi sebagai landasan Akademi Shrek dan mungkin bahkan untuk seluruh dunia master jiwa. Tang San, pendiri legendaris Sekte Tang, telah memimpin generasi pertama dari 7 monster Shrek. Generasi itu merevolusi struktur kekuasaan di seluruh benua. Generasi berikutnya yang paling terkenal adalah Spirit Ice Douluo, Huo Yuhao. Mereka telah mengejutkan seluruh benua dengan prestasi keberanian mereka, dan kemudian Roh Es Douluo mendirikan Pagoda Roh. Gelar Shrek Seven Monster adalah salah satu penghargaan terbesar di benua Douluo. Hanya siswa Akademi Shrek yang memenuhi syarat untuk mengambil mantel, dan bahkan kemudian, peluangnya bergantung pada keberuntungan. Pemilihan setiap generasi hanya dilakukan setiap beberapa dekade sekali. Jika seseorang lahir terlalu dini atau terlambat, mereka akan kehilangan kesempatan selamanya. Untungnya, Tang Wulin dan teman-temannya datang pada waktu yang tepat. Mereka bisa mencoba menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters. Satu-satunya downside adalah bahwa mereka baru berusia 18 tahun ketika waktu seleksi tiba. Saat itu, mereka akan menghadapi para jenius dengan keunggulan hingga 7 tahun. Saya memiliki tujuan yang luhur. Xie dengan bangga menyatakan. Apa gunanya tujuan jika Anda tidak dapat mencapainya? Su Xiaoyan menusuknya. Xie mengomel. Kamu bilang siapa aku tidak bisa. Aku akan mempertaruhkan segalanya. Ini adalah tujuan hidup saya. Di mana Anda mendengar tentang semua ini? Tang Wulin bertanya. Dari Yuanen. Xie menjawab tanpa sadar. Semua orang selain dia bersenandung sambil berpikir. Kalian. Xie memelototi mereka karena malu. Saat dia melakukannya, mobil itu melayang ke samping. Itu hampir menabrak pagar, tetapi dia berhasil mengalihkan perhatiannya kembali ke jalan dan dengan panik membelok. Belokan tajam itu membuat yang lain tidak sadar. Gu Yue, khususnya, dilempar ke arah Tang Wulin. Dia jatuh ke atasnya, memukul hidungnya, dan matanya berlinang karena rasa sakit. Awasi jalan. Tang Wulin berteriak, kamu bertanggung jawab atas 6 nyawa di sini. Gu Yue bergegas menggosok hidung Tang Wulin untuk meminta maaf. Xie menggerutu, siapa yang menyuruh kalian membuat suara aneh seperti itu? Setelah situasinya menjadi tenang sekali lagi, Su Xiaoyan bergeser ke depan di kursinya. Jadi, apakah kamu melakukan semua upaya itu untuk menjadi salah satu dari 7 monster Shrek dan mengejar Yuanen Yehui? Ya, dia sangat kuat. Bukankah dia membuat tujuan yang baik untuk diperjuangkan? Xie berdalih. Tang Wulin tersenyum hangat pada perdebatan verbal sebelum beralih ke Su Lizzie. Hei, Lizzie, bagaimana denganmu? Su Lizzie tersentak dari tidur pura-pura. Saya ingin tinggal di Shrek juga.
Saya benar-benar malas dan Shrek cocok untuk saya, tetapi menjadi Shrek Seven Monsters adalah impian saya. Selama saya bisa tinggal di sana, saya akan puas. Mengapa itu mimpi pipa? Tang Wulin bertanya. Ada seorang master jiwa tipe makanan di generasi pertama dari 7 monster Shrek, dan dia bahkan naik menjadi dewa pada akhirnya. Jika dia bisa, kenapa tidak Anda? Sulizi duduk tegak di kursinya dan menoleh untuk melihat Tang Wulin dengan kegembiraan di matanya. Wulin, apa menurutmu aku bisa melakukannya? Anda sedang berbicara tentang paman sosis besar Oscar, kan? Tang Wulin mengangguk. Saya membaca bahwa dia bekerja sekeras yang dia bisa dan berhasil mengembangkan kekuatan tempur. Kemudian dia mengolah sosisnya ke puncak dan bahkan memperoleh keterampilan jiwa kebangkitan yang saleh. Ayo lakukan yang terbaik bersama. Lizzie, saya yakin kita bisa melakukannya sebagai sebuah tim. Baik, mau roti? Sulizi menunjukkan rasa terima kasihnya dengan cara yang sederhana. Tang Wulin menerima roti itu dan dengan cepat memakannya dalam beberapa gigitan. Setelah dia selesai, dia melirik Gu Yue. Bagaimana dengan kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Menikahi kamu. Seluruh mobil turun ke dalam keheningan. Gu Yue bukanlah orang yang berbicara. Xie meniru suara Gu Yue. Hei, Xie, aku tidak tahu kamu akan mati hari ini. Kata-kata Gu Yue membawa sisi dingin bagi mereka. Xie dengan cepat memasang senyum ketakutan. Kakak ipar, aku melakukan kesalahan. Saya berbicara tentang apa yang ada di hati Anda. Jangan lupa bahwa saya sedang mengemudi sekarang. Ingat apa yang dikatakan Wulin. Ada 6 nyawa di dalam mobil ini. Jangan bunuh aku. Tang Wulin memerah karena malu. Diam saja. Takut akan nyawanya, Xie tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, apa ambisimu? Tang Wulin bertanya, menoleh ke Gu Yue. Dia ingin segera mengubah topik. Setelah hening beberapa saat, Gu Yue angkat bicara. Aku tidak ingin membohongi kalian, jadi aku tidak akan memberitahumu. Semua orang heran dengan jawabannya. Mereka mendengar kesuraman dalam suaranya. Oke, kata Tang Wulin. Tidak apa-apa, setiap orang punya rahasia. Anda tidak perlu memberitahu kami, Gu Yue menatapnya. Sekarang giliranmu. Saya ingin bergabung dengan militer, jawab Tang Wulin tanpa ragu-ragu. Yang lainnya hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Mereka berasumsi bahwa tujuannya adalah menjadi salah satu dari 7 monster Shrek, jadi jawaban ini benar-benar mengejutkan mereka. Mengapa Anda ingin bergabung dengan militer? Gu Yue bertanya. Itu rahasia. Tang Wulin tersenyum kecut. Sebenarnya, dia ingin bergabung dengan militer untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk menemukan orang tuanya dan membawa mereka kembali. Namun, dia tidak ingin membebani teman-temannya dengan masalahnya sendiri. Tanpa ragu, Su Xiaoyan tersenyum manis. Semoga beruntung semuanya. Saya berharap semua impian kita menjadi kenyataan. Tang Wulin melihat keluar jendela, senyum lebar di wajahnya. Saya sangat berharap impian saya menjadi kenyataan. Aku bahkan tidak akan peduli jika hari-hariku berlalu begitu saja selama ibu dan ayah kembali. Dan juga. Sudah lama sekali. Di sampingnya, Gu Yue menatap ke ruang kosong, tenggelam dalam kontemplasi. Lalu lintas baik dan mereka melaju di sepanjang jalan raya. Mengendarai kereta api akan memakan waktu hanya 2 jam, tetapi mereka membutuhkan 3,5 jam dengan mobil. Satu-satunya hal yang menarik adalah tidak ada insiden apapun di sepanjang perjalanan. Kami telah sampai di Heaven Spirit City. Bagaimana kita akan menemukan lawan? Xie melirik Tang Wulin. Hari sudah senja, kilatan cahaya matahari terakhir memudar di kejauhan. Mari kita cari tempat tinggal dulu, jawab Tang Wulin. Ini hari yang melelahkan dan semua orang lelah. Kita bisa mencari tahu di pagi hari setelah kita istirahat. Solen 3 chapter 436. Chapter 436 Kaulah yang rusak di sini. Secara keseluruhan, Tang Wulin dan teman-temannya telah membuang banyak waktu karena serangan teroris. Untungnya, sekarang mereka memiliki mobil dan uang yang banyak, mereka bisa fokus menyelesaikan ujian mereka. Kota Roh Surga cukup padat. Mengikuti rute yang telah direncanakan dengan cermat oleh Tang Wulin, mereka akan mencapai 10 kota, yang semuanya setidaknya berukuran sedang. Alasannya sederhana, menemukan lawan yang cocok di kota berpenduduk sedikit akan terbukti sulit. Setelah mereka menemukan penginapan, Tang Wulin membawa Xie dan Su Lizzie berbelanja makanan untuk dimakan di mobil nanti. Dengan begitu, mereka tidak perlu membuang waktu untuk mencari restoran di setiap kota. Tidak ketika mereka harus membersihkan lebih dari 1 kota per hari.
Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan poin ekstra untuk teman sekelas mereka. Yang membuat mobil jiwa begitu menarik adalah kemampuannya untuk diisi ulang menggunakan energi di pembangkit listrik atau tenaga jiwa. Karena Tanggulin dan yang lainnya semuanya adalah master jiwa, mereka dapat bergantian mengisi bahan bakar mobil. Dengan daftar belanjaan mereka terpenuhi, mereka makan malam dan akhirnya menyerah pada tidur. Menjelang fajar, sebuah mobil berdebu berhenti di pagoda roh setempat. Dibandingkan dengan yang ada di kota Heavendo, pagoda roh kota roh surga jauh lebih kecil. Terjepit di antara sisi mobil dan teman-teman sekelasnya, Tanggulin membuka peta dan menyebarkannya dengan bagus dan lebar, mengarahkan jari telunjuk ke tempat tertentu di bawah tatapan fokus Xie. Kamu sudah mengingat rute itu sekarang, kan? Kami akan segera pergi setelah kami selesai di sini. Rencananya adalah untuk mencapai 3 kota hari ini dan beristirahat di kota keempat. Jika kita bisa mengaturnya, kita seharusnya bisa menyelesaikan ujian kita dalam 5 hari dan kembali ke Akademi Shrek. Ya, saya sudah berkomitmen untuk mengingat. Pagoda jiwa dibuka pukul 9, jadi kita harus bersiap-siap sekarang. Xie melirik Gu Yue. Hei Gu Yue, tidak akan ada orang yang terlalu kuat di kota berukuran sedang seperti ini, kan? Tentu akan ada, tapi kami anak-anak, jadi tidak ada yang akan memperhatikan kami. Gertakan Wulin dan lencanaku lebih dari cukup untuk menakut-nakuti mereka. Kami hanya perlu memilih seseorang yang sedikit lebih muda. Kurang berpengalaman. Kami akan menghajar mereka, menarik satu skuadron patroli ke kami, lalu menghajar mereka juga. Setelah itu, kami keluar dari sana. Tanggulin menghela nafas saat dia sedikit menggeliat, berhasil mengulurkan tangannya ke ruang kosong di tengah mobil. Aku telah dirusak oleh kalian. Gu Yue meletakkan tangannya di atas tangannya, dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Kamu yang korup di sini. Mereka berteriak serempak di Tanggulin. Mereka jauh lebih siap daripada kemarin, seragam putih bersih menutupi tubuh muda dan kuat seperti otoritas berputar. Mereka telah membeli pakaian itu pada malam sebelumnya atas saran Gu Yue, dan pakaian baru itu sangat mirip dengan seragam markas pagoda roh. Untungnya, set departemen pengawasan tidak memiliki emblem atau fitur pembeda yang mungkin perlu mereka improvisasi. Saat matahari naik ke cakrawala, pagoda jiwa semakin hidup. Pintu-pintu terbuka, memberi jalan ke aliran-aliran master jiwa. Mereka berenam berbaur dengan kerumunan dan menyebar untuk memilih target yang ideal. Mereka menghindari orang-orang dengan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat, mereka yang terlalu tua atau terlalu muda. Seseorang yang berusia antara 25 dan 35 tahun sesuai dengan profil pilihan mereka. Dalam rentang usia itu, seorang master jiwa yang cukup berbakat kemungkinan akan memiliki 4 cincin jiwa. Mereka segera menemukan target. Dia cantik dan berpakaian olahraga, sekitar 26 atau 27 tahun. Dia telah datang ke pagoda jiwa segera setelah dibuka dan pergi setengah jam kemudian dengan senyuman. Xie adalah orang yang menandainya. Dia telah merasakan dari fluktuasi kekuatan jiwanya 4 cincin jiwa, bahkan mungkin 5, dan memberi isyarat kepada yang lain tentang penemuannya. Dia adalah apa yang mereka cari. Yang lain dengan cepat berkumpul kembali, mengikutinya keluar, lalu memblokir jalannya. Wanita itu terkejut dari suasana hatinya yang baik oleh kemunculan tiba-tiba 6 orang menghalangi jalannya. Tapi saat melihat wajah muda mereka, dia sedikit rileks. Kekakuan pada postur tubuhnya membungkuk ke tepi yang kurang lurus dan lebih banyak lekukan. Saya tidak bekerja untuk pagoda jiwa. Saya tidak bisa menjual jiwa roh. Dia melambai meremehkan mereka, salah memahami niat mereka. Kakak, kami ingin berdebat denganmu, kata Tanggulin. Setelah banyak berdiskusi, mereka memutuskan untuk melupakan sandiwara bandit gunung. Itu terlalu memalukan. Berdebat, berhenti bercanda, anak-anak, cepat pulang. Wanita itu tertawa. Kakak, aku tidak bercanda. Tanggulin memanggil cincin jiwanya. Tujuan mereka adalah untuk menarik patroli penegak hukum. Banyak cincin jiwa, cerah dan bersinar, muncul di sekitar rekan-rekannya setelah dia sendiri. Masing-masing memiliki 3, menumpuk menjadi 18 yang bermasalah. Belum lagi, set Tanggulin yang sepenuhnya ungu. 3 geringan, anak-anak ini semuanya memiliki 3 cincin. Rumput Blue Silver meledak dari tanah saat Tanggulin menggunakan skill jiwa pertamanya, Bin. Untaian rumput melesat ke lengan dan kakinya. Yang lain melepaskan kekuatan jiwa mereka sekaligus untuk menarik perhatian patroli. Wanita itu cepat bereaksi. Saat dia melihat Tanggulin memanggil jiwa bela dirinya, dia memanggilnya sendiri. 5 cincin jiwa bangkit dari kakinya, 2 kuning dan 3 ungu.
Udara di sekelilingnya tiba-tiba terbakar panas. Dia adalah Raja Jiwa 5 Cincin. Tetapi Tangulin dan rekan-rekannya tidak takut. Mereka telah melawan Raja Jiwa di kota Do Surga. Selain itu, dia tampaknya adalah Master Jiwa yang dikaitkan dengan api. Tangulin dapat menghilangkan elemen api dengan Blue Silver Golden Array. Meskipun kepompong apinya, wanita itu tidak bisa menangkal untaian rumput. Tangulin memanfaatkan kekuatan penuh dari Raja Naga Emas saat dia menyerangnya. Rumput Blue Silvernya mengerumuninya dalam massa yang menggeliat. Tiba-tiba, labu yang menyala muncul di atas kepala wanita itu. Salah satu cincin jiwanya menyala, dan tepat sebelum rumput Blue Silver mengikatnya, dia tersedot ke dalam labu. Dia menghilang. Sok mewarnai wajah mereka. Rerumputan Blue Silver hanya bertemu dengan udara. Mereka telah menemukan jiwa bela diri yang aneh sebelumnya, tapi tindakan menghilang yang aneh ini adalah yang pertama. Sekejap kemudian, labu yang menyala itu berputar ke arah Tangulin, melepaskan rentetan yang berapi-api. Dinding es bermunculan di depan Tangulin sebelum api bisa menelannya. Tapi apinya sangat ganas, langsung mencairkan dinding es. Saat dinding es mencair, Tangulin dan rekan-rekannya melompat mundur. Rerumputan Blue Silver menembus bumi saat Tangulin menggunakan Blue Silver Golden Array dan melepaskan kekuatan pengupasan elemen. Kutukan dari semua elemen, dengan keterampilan inilah mereka telah mengalahkan Raja Jiwa dengan jiwa bela diri kabut.